Hai semua teman-teman, kembali lagi dengan aku Yusnita. Di video aku ini aku mau buat tutorial cara membuat pola dress model circle dan cara membuat kerah model selendang setengah tegak atau kerah shawl. Tapi sebelum aku memulainya, like video, subscribe, di-subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komentar kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, pola dress model circle dan kerah model selendang setengah tegak atau kerah shawl yang mau aku buat di video ini, kalian bisa lihat model dressnya dan model kerahnya di layar ya teman-teman. Itu dress model circle dengan kerah shawl atau kerah selendang setengah tegak ya. Kalau kita mau membuat pola dress model circle dan pola kerah selendang setengah tegak atau pola kerah shawl, di sini kita harus siapkan dulu pola dasar dressnya atau pola dasar baju ya teman-teman. Di sini aku anggap kalian udah tahu cara membuat pola dasar baju atau cara membuat pola dasar dress. Jadi bisa buat pola dasar dressnya dulu atau pola dasar bajunya ya teman-teman. Bagi kalian yang belum tahu cara membuat pola dasar dress atau pola dasar baju, nanti kalian bisa cek tutorialnya di video-video aku yang lalu, karena aku udah pernah buat tutorial cara membuat pola dasar baju atau cara membuat pola dasar dress ya. Bagi kalian yang belum tahu cara membuat pola dasar baju wanita atau cara membuat pola dasar dress, nanti kalian bisa cek tutorialnya di video-video aku yang lalu ya teman-teman, karena aku udah pernah buat tutorial cara membuat pola dasar baju wanita dan cara membuat pola dasar dress atau pola dasar gaun. Nah, di sini aku udah siapkan pola dasar baju. Di sini aku pakai pola dasar baju aja ya teman-teman. Ini bagian depan, ini harus kita buat dua ya. Karena kan kalian lihat model dress yang ada di layar itu kan menimpah bersilang kayak gitu di bagian depannya. Jadi kita buat dua gini. Itu pun dua ini tidak setengah, langsung satu kayak gini ya. Satu badan bagian depan gitu. Biasanya kan kita mau buat pola dasar itu setengah, tapi ini langsung satu badan bagian depan. Ini seperti ini ya. Kita harus siapkan seperti ini pola dasar bajunya. Dua pola dasar baju bagian depan seperti ini ya. Jadi nggak setengah-setengah ya teman-teman. Nah, biar aku buat dulu untuk kita mengambil bagian kerahnya ya. Kita mengambil bagian kerah depan dan kerah belakang sekalian ya teman-teman. Nah, kalau kalian dengar suara-suara binatang seperti itu, mohon maaf ya teman-teman, itu suara peliharaan tetangga ya. Jadi abaikan aja. Nah, ini pola baju bagian depan ini aku kesampingkan dulu, yang satu ini. Yang dipentingkan dulu ini ya pertama-tama. Dan ini pola bagian belakangnya. Kalau pola bagian belakang cukup setengah aja dan cukup satu ya teman-teman. Karena kita akan mengambil kerah selendangnya hanya memakai setengah pola belakang udah cukup ya. Nah, sekarang biar ini ditempelkan ke kertas lain, karena kita akan ketemukan bahu bagian depan dan bahu bagian belakang. Ini aku buat di kertas ini aja. Perhatikan ya teman-teman cara mengambil atau cara membuat pola kerah selendang setengah tegak seperti model kerah selendang setengah tegak yang ada di layar itu ya. Ini ditempel dulu ke sini. Sedikit aja ya teman-teman yang dibutuhkan di sini kertas tempelannya ini. Kemudian ini
bahu bagian depan ini kita tempelkan juga ke sini ya. Disatukan aja ya teman-teman, diketemukan gitu, nggak usah menimpa-nimpa ya. Gini ya. Nah, ini kan udah kita ketemukan bahu bagian pola belakang dan bahu bagian pola depan. Mau di sebelah sini, mau yang sebelah sini, cara membuat polanya sama aja ya, cara membuat pola kerahnya. Tapi lebih enak yang dari sini aja ya teman-teman, yang sebelah kanan aku buat. Cara mau mengambil pola kerah selendang setengah tegaknya. Kalau bahu bagian depan dan bahu bagian belakang ini udah kita ketemukan seperti ini. Kemudian dari ujung bahu ini yang di kerung leher ini kita masukkan ke dalam 1,5 cm ya. Masukkan ke dalam 1,5 cm. Ini kasih titik ya. Kemudian dari tengah muka ini, kalian harus tahu ya teman-teman, tengah muka itu ini ya. Nah, pertengahan muka. Kemudian ini tengah belakang ya. Kalau dibilang tengah belakang ini bagian sisi belakang ini bagian tengah muka, dan ini bagian sisi muka ya, sampingnya ya. Nah, ini ya, dari tengah muka ini pas di garis lebar muka ini kita turunkan ke bawah 3 cm. Ini 3 cm, kasih titik. Kemudian kita tarik garis ya teman-teman. Dari titik yang masuk 1,5 cm tadi ke titik yang turun 3 cm di tengah muka ini ya. Kemudian kita lanjut nanti garisnya sampai ke sini, ke bagian pinggiran nut ini ya. Kita tarik garis ke sini. Kemudian kita lanjut ke bagian pinggir nut ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian dari ujung bahu yang di kerung lengan ini kita masukkan ke dalam 0,5 cm aja ya. 0,5 cm aja ya teman-teman, setengah, masukkan ke dalam, kasih titik. Ini kasih titik. Kemudian kita tarik garis lurus ke bawah melewati garis lingkar badan ini ya teman-teman. Kalian lihat kan model kerah yang ada di layar itu, model kerah selendang yang ada di layar itu kan bagian belakangnya itu melewati kerung lengan atau melewati lingkar badan ini ya. Jadi biar cantik dia, kita tarik garis lurus melewati garis lingkar badan ini. Terserah mau lewatnya berapa senti, tergantung selera ya, gimana bagusnya. Aku buat dulu, aku turunkan dari garis lingkar badan ini, aku turunkan dulu 3 cm ya, lurusan titik yang masuk 0,5 cm ini tadi. Aku turunkan dari ini, kita ukurnya dari garis lingkar badan ini ya teman-teman, 3 cm ke bawah. Ini kasih titik. Kemudian kita tarik garis dulu, lurus dulu ya. Kita tarik garis lurus dulu, gini. Nah, ini ya. Udah aku tarik garis lurus. Kemudian dari tengah belakang ini, dari kerung leher tengah belakang ini kita turunkan ke bawah 3 cm. Kasih titik.
Ini kalau mau turun lagi 4 cm boleh ya, tergantung selera ya. Kemudian kita tarik garis dari titik yang ini, yang tarik garis lurus tadi, yang turun 3 cm dari garis lingkar badan ini, kita tarik garis ke titik yang ini, yang turun 3 cm dari lingkar kerung leher tengah belakang ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik garis seperti ini ya teman-teman, seperti model kerah selendang yang ada di layar itu kan bentuknya agak melengkung ya. Jadi aku pakai roll pinggul ini, jangan pakai garis lurus. Kita akan tarik garis dari sini, dari titik yang masuk setengah cm di bagian bahu kerung lengan ini ya. Kita mau tarik garis menyambungkan dari garis lurus ini sampai ke sini, ke garis yang lewat nut ini ya. Tapi kalau garis lurus dibuat nanti nggak begitu cantik ya apanya. Tapi ini tergantung selera juga. Garis lurus juga bisa ya. Tapi kan menurut aku lebih cantik melengkung ya teman-teman. Jangan lurus seperti model kerah selendang yang ada di layar itu. Nah, aku pakai roll pinggul ini aja. Kalian perhatikan. Kita tarik garis ya dari sini ke sini, dilanjut ke ini garis yang di samping nut ini ya. Bentuknya pakai pensil dulu teman-teman, biar kita bisa lihat kalau udah cantik nanti atau masih jelek. Kalau masih jelek kan bisa dihapus kalau pakai pensil ya. Ini sih bisa-bisa aja bentuknya, tergantung selera. Tapi kan kalau jelek kan bisa kita ganti, bisa kita hapus, kita bentuk sebagus mungkin lah ya, untuk bentuk kerah selendang ini, kerah selendang setengah tegak. Nah, menurut aku ini udah bagus. Biar aku buat pakai garis biru ini. Nah, kemudian ini belum kita tarik garis ya teman-teman dari sini. Dari titik yang masuk 1,5 cm tadi ya, yang dari ujung bahu di bagian kerung leher ini ya. Kita tarik garis ke sini, ke titik yang turun 3 cm di tengah belakang ini. Tarik garis seperti ini ya. Nah, ini kerah selendangnya udah selesai ya teman-teman. Jadi kita mengambil kerah selendang setengah tegak seperti model kerah selendang setengah tegak di layar itu. Seperti ini ya sekalian ngambilnya. Jadi ini biar aku tulis, ini bagian muka. Kerah bagian muka sampai batas ini kerah bagian muka sampai batas garis bahu ini. Kemudian ini bagian belakang. Nah, ini kan pola bagian belakang dan pola bagian depan ini kan mau kita pakai untuk memotong bajunya ya, badan bajunya, badannya lah gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita potong kerahnya di sini kan nanti jadi nggak bisa dipakai polanya ini ya. Ini tidak usah kita potong ya teman-teman, karena kan kita perlu pola bagian depan ini dan pola bagian belakangnya untuk memotong bajunya nanti ya di kain. Jadi kan kalau kita memotong kain untuk bagian bajunya kan kita perlu pola. Jadi biar nggak repot-repot buat pola lagi, ini kerah kita ciplak ya teman-teman. Ini kerahnya biar aku ciplak di kertas kuning ini.
buat karbon di bawah. Seperti ini ya, karbonnya di bawah. Kemudian buat ini kerahnya di atas ya, biar kita ciplak. Nah, sekarang biar aku ciplak ya. Nah, jangan lupa membuat ininya juga, batas bahu bagian depan dengan batas bahu bagian belakang ini. Nah, biar kita lihat ke bawah ciplakannya. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang biar aku perjelas untuk kerah selendangnya ini. Nih kan udah jadi kan? Nah, ini biar aku potong kerahnya ini ya. Nah, ginilah cara mengambil kerah selendang setengah tegak seperti model kerah selendang setengah tegak yang ada di layar itu ya teman-teman. Ini biar aku tulis, ini bagian muka. Ini bagian belakang. Sekarang kerah selendangnya ini biar aku kesampingkan dulu. Kemudian ini bagian kerahnya ini kita hapus saja ya, biar kalian lebih jelas. Jadi aku buat seperti ini biar kalian gampang mengerti ya teman-teman. Karena kan kita udah mengambil kerahnya, jadi ini kita hapus ya kerahnya ini. Yang nggak penting di sini kita hapus. Nah, yang perlu kita hapus cuman di bagian dalamnya ini aja. Kalau untuk di bagian kerung leher ini nggak usah ini ya. Jadi yang bagian nggak penting ini ya, ini nggak penting karena ini udah kita ambil kerahnya ya. Kemudian bagian bahunya ini kita bagi dua lagi, kita pisahkan lagi ya. Ini kan kita tadi satukan bagian bahu depan dan bagian bahu belakang ini kan karena mau ngambil pola kerah selendangnya. Jadi begitulah cara mengambil pola kerah selendang setengah tegak seperti model kerah selendang setengah tegak yang ada di layar itu ya teman-teman. Nah, sekarang biar aku pisahkan bagian bahu depan dan bagian bahu belakang ini. Kita buat seperti semula lagi tadi ya. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, ini bagian depan. Nah, untuk bagian depan ini kita putus. Bagian pinggang ini kita putus ya, sampai batas pinggang ini kita putus karena bagian bawah ini nggak penting. Ini karena kan bagian bawahnya pun nanti model circle ya teman-teman. Ini nggak penting di bagian bawahnya ini batas pinggang. Kemudian bagian belakang juga kita putus sebatas pinggang ya. Nah, inilah untuk bagian belakangnya sebatas pinggang. Yang perlu kita buat kerjakan lagi yang ini bagian depan. Bagian depan kan dia nimpa ya teman-teman. Jadi kita butuh satu lagi untuk badan bagian depan.
ini kita buang nanti ini yang ke sini ya. Kita mau ngambil yang sebelah sini yang bentuknya seperti ini. Itulah sebabnya aku bilang tadi kita harus siapkan yang ini lagi. Satu lagi pola bagian depan yang utuh ini ya. Itulah fungsinya ini ya. Jadi seperti ini ya. Kita mau buat lagi sebelah sini yang seperti ini. Caranya tadi kan dari sini masuk ini 1,5 cm. Jadi kita masukkanlah dari yang sebelah kiri sekarang ya. Ini kan sebelah kanan. Badan depan bagian sebelah kanan. Ini badan depan bagian sebelah kiri yang mau kita ambil. Jadi dari bahu ini kita masukkan 1,5 cm, kasih titik. Ya, ini kasih titik. Biar aku buat yang warna hitam ya, biar lebih jelas nanti perbedaannya ya teman-teman. Ini kasih titik masuk 1,5 cm dari bahu atau dari ujung kerung leher yang ini ya. Kemudian tadi kan ini dari tengah muka pas di garis lebar muka ini kita turunkan 3 cm. Kan kita mau buat sama seperti ini, cuman ini pola depan bagian sebelah kanan dan ini mau pola depan bagian sebelah kiri. Di sini kita turunkan 3 cm, kasih titik. Kemudian kita tarik garis ya teman-teman, seperti tadi. Dari sini, dari titik yang masuk 0,5 cm ini ke titik ini yang turun 3 cm di tengah muka ini. Dan kita lanjut nanti tarik garisnya ke sini sampai ke batas samping nut yang sebelah kanannya ini ya. Gini, tarik garis. Teruskan ke sini ya, lanjut ke sini. Dari sini ke pas di nut, di samping nut ya, pas di samping nut. Nah, seperti ini. Jadi untuk bagian depan sebelah kiri ini udah seperti ini aja, sama seperti ini. Biar aku potong sebatas pinggang ya. Nah, kalau udah seperti ini kan nanti dia menimpah kayak gini ya teman-teman, gini. Jadi ini yang diperlukan bagian depan ini yang sebelah kanan. Jadi kita potong lepas di garis biru ini. Ini kita potong pas di garis biru. Ini bagian sebelah kanan pola depannya. Kemudian ini kita potong pas di garis hitam. Ya, biar nampak perbedaannya aku buat yang hitam ya. Potong. Nah, seperti inilah ya teman-teman model dress yang ada di layar itu ya. Ini nanti kan ditimpah ke sini gitu. Kalau udah disatukan gini barulah dijahit nanti rok circle-nya di bawah ya. Seperti ini. Ini kan kalau nanti ini kan udah dipasang kerah ya. Ini kerahnya nanti waktu mengambil di kain dibuat dia 4 lapis ya. Karena kan satu kerah itu sebelah kanan 2 lapis, satu kerah sebelah kiri 2 lapis gitu ya. Ini nanti seperti ini. Ini dijahit lah nanti ke sini. Seperti ini dijahit gini. Kemudian ini juga nanti udah dijahit kerah yang seperti ini juga. Jadi nimpah dia kayak gini ya. Inilah kira-kira yang ini ya, sebelah sini dijahit juga. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan penjelasan aku cara membuat kerah selendang setengah tegak seperti model kerah selendang setengah tegak yang ada di layar itu kalian dapat mengerti di sini ya teman-teman. Ini kan nanti ini kerah belakang ini ya, seperti ini di segi seperti ini. Ini bagian ini untuk kerung leher bagian belakang ya. Gitulah kira-kira cara menjahitnya nanti ya teman-teman.
Dan ginilah cara membuat polanya ya, pola kerah selendang setengah tegaknya. Nah, sampai di sini dulu video aku ini ya teman-teman, cara membuat pola kerah selendang setengah tegak atau kerah syal. Untuk rok circle-nya bagian bawah, aku buat videonya lain ya teman-teman. Tidak aku satukan ke sini karena nanti kalau aku satukan ke sini durasinya kepanjangan ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau tahu cara membuat pola rok circle-nya untuk pola dress ini, kalian nanti bisa cek tutorialnya di video aku yang akan aku buat setelah video ini ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu video aku ini. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like video, subscribe, di-subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komentar kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku. Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video. Bye-bye.